Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, pada hari ini saya berada di Masjid At-Taubah bersama rekan saya Pak Haji Saifuddin dan Pak Haji Sabar yang menjadi pengurus DKM Masjid At-Taubah untuk periode 2022 sampai 2027. Pada kesempatan ini saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sahabat saya ini, yaitu Pak Haji Saifuddin, tentang biografi beliau, ya, lahirnya di mana, kemudian pendidikannya dari awal sampai saat ini apa saja, kemudian sampai ke pengalaman kerja dan aktivitas kita sehari-hari, ya. Untuk mengenal lebih dekat sosok sahabat kita ini, yaitu Pak Haji Saifuddin, saya persilahkan Pak Haji untuk memberikan penjelasan mengenai biografi dan selanjutnya aktivitas sampai sekarang ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama kita hormati juga Fauzan Muslim. Di sini ada Pak Haji Muhammad Sabar sebagai pengurus Masjid DKM Masjid At-Taubah. Oke, saya diminta untuk sedikit menceritakan tentang mungkin data dalam kepengurusan masjid ini. Saya lahir di Jakarta saat tanggalnya 2 bulan 2 tahun 1964. Saya punya istri satu, baru satu, yaitu Haja Siti Mahwani, dan saya punya anak 4. Yang pertama Abdullah Tariki, yang kedua Ida Khafiyah, yang ketiga Abdullah Azam, yang keempat Laila Mubarakah. Dan alhamdulillah saya udah punya 5 cucu. Nah, cucu yang pertama Alisa Sakila Nadia, yang kedua Sultan Tareq Al-Farisi, yang ketiga Zian Rarania Khairin, yang keempat Salsabila Sahda Abdullah, yang kelima Nadira Elsafa Az-Zahra. Jadi keempat putra itu sudah berkeluarga semua, ya Pak? Alhamdulillah. Baik. Nah, saya pendidikan dasarnya itu SD. Waktu itu saya tinggal di Tebet, di Jakarta Selatan, di Tebet, sehingga sekolah saya juga di Tebet. SD 6 tahun itu nama SD-nya SD Muhammadiyah 7 di Tebet Barat. Itu lulus tahun 1975. Lanjutnya setelah lulus SD, saya melanjutkan ke SMP. Nah, di SMP itu tahun 1975 sampai 1978 harusnya. Tapi karena dalam pendidikan SMP saya pernah, waktu itu ada peraturan pemerintah menambah 6 bulan jadi 3 tahun 6 bulan. Nah, pada saat itu akhirnya lulusnya bukan tahun 78 tapi tahun 79, ya, sekitar bulan Mei, ya. Setelah SMP saya melanjutkan ke sekolah menengah atas. Saya masuk di sekolah swasta waktu itu, SMA-nya di 17 Agustus 1945 di Tebet juga. SMA 17 Agustus itu saya alhamdulillah lulus tahun 1982. Saya pernah juga sekolah madrasah, Ustaz. Jadi waktu itu di SD, sekitar SD kelas 3 SD saya baru masuk madrasah ibtidaiyah. Dasar kelas 1 ya sampai kelas 2, cuma 2 tahun. Karena apa? Kita nggak bisa terusin karena
sekolah umumnya lagi kelihatannya ini Ustaz. Jadi sekolah umumnya yang kita irikan, sehingga madrasahnya itu nggak saya lanjutkan. Baik, jadi kalau saya lihat dari kelahiran kemudian sekolah, Pak Haji ini rupanya orang Betawi asli ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Ya. Kalau mungkin bisa diceritakan bagaimana silsilah dari atas yang Pak Haji ingat, itu bagaimana ceritanya dari awal, mungkin dari ayah, dari kakek itu, silsilah dari nasab ayah maupun ibu, bagaimana bisa dijelaskan, silakan. Baik, Ustaz. Nah, disinilah yang perlu kita ingat, keturunan kita dari mana gitu ya. Saya orang tua Jakarta, Betawi, namanya Sanwani. Jadi bin Sanwani. Nah, orang tua saya punya orang tua lagi atau kakek saya namanya Haji Abdul Wahab. Nah, kakek saya punya orang tua lagi namanya Haji Muhammad. Haji Muhammad punya orang tua lagi namanya Haji Sayyidin. Nah, disinilah saya mentoknya cuma sampai ke Haji Sayyidin, Ustaz. Jadi ke atasnya lagi nggak hafal. Jadi saya hafalnya dari orang tua, kakek, terus orang tua kakek, empat di atas. 4 tingkat ya, 4 tingkat. Dan itu semua merupakan kelahiran Betawi ya. Betawinya Tebet ya. Senayan. Oh, Senayan. Oh, iya. Jadi pindah ke Tebet itu setelah Senayan digusur. Sekarang nggak ada rumah lagi di Senayan. Tebet ya. Kemudian setelah pendidikan SMA itu ya, Pak Haji melanjutkan kemana Pak? Nah ya, jadi saya waktu itu berpikir mau kuliah, nggak punya biaya karena orang tua saya, ayah terutama, saya manggilnya abah, itu sudah meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Jadi belum masuk sekolah, orang tua udah meninggal. Jadi saya hanya diasuh oleh bicang saya atau kakak bapak. Nah, dengan seperti itu akhirnya saya memilih kerja karena kuliah nggak punya biaya, dan saya anak pertama lagi, saya punya saudara 2 orang, jadi bertiga dengan saya, adik saya Ahmad Khairuddin, dan satu lagi adik saya yang perempuan ini Khairiyah, sudah almarhum. Nah, selanjutnya akhirnya saya memutuskan cari kerja aja lah, buat bisa nyambung hidup ya, karena sengsara gitu ya, sengsara, nggak punya orang tua, nggak punya biaya. Saya coba mau kerja aja di SMA itu. Nah, saya mau kerja juga waktu itu bingung kerja apa gitu kan. Akhirnya saya coba-coba, ada tuh kerjaan dibaca di koran jadi sales, pernah juga jadi sales asuransi. Waktu itu saya ditawarin, sempat dipanggil, tapi wawancara, setelah wawancara, mau nggak kerja ini jadi sales, nanti dapat uang besar, yang penting cari nasabah gitu. Ternyata cukup berat, artinya waduh ini baru dapat duit kalau udah dapat orang yang masuk gitu ya. Nah, akhirnya saya sempat 1 tahun setelah setelah sekolah SMA nggak ada kerjaan apa-apa, nganggur lah gitu ya, 1 tahun. Terus saya ingin kerja, dari saya udah nggak punya orang tua, saya ingin kerja. Akhirnya ada di koran pengumuman atau lowongan kerja di PT Telkom, Nah, pas di koran itu ada lowongan, kebetulan SMA penerimaannya.
persyaratannya kita harus kumpulin ijazah segala macam, surat lamaran, terus biodata segala macam. Waktu itu kita ngajuin di Telkom, sempat ikut tes. Jadi di tes itu ternyata tes di Telkom cukup sulit juga tahapannya. Jadi pertama kita dites tes tertulis, terus tahap kedua setelah lulus tertulis itu tes wawancara. Nah setelah lulus tes wawancara itu tes psikologi, psikotes. Nah yang keempat tes screening. Jadi waktu itu di Telkom tes screening itu ini jadi kalau ada keturunan kita yang terlibat G13 PKI itu nggak bisa masuk, waktu itu tes screening. Dan yang kelima tes kesehatan. Tapi waktu itu saat saya coba melamar itu di 4 tes itu saya lulus. Pas yang terakhir ternyata saya nggak lulus, Ustaz. Belum beruntung. Jadi, ya berarti itu tahun berapa tuh? Tahun ya sekitar tahun 82 ya. 82 akhir. 82 akhir. Nah di situ saya merasa putus asa. Putus asa kan kita pengen kerja, udah bisa tes 4 tahap, yang terakhir gagal. Ya, belum beruntung. Jadi sempat juga ya Allah sampai begini. Ya sangat down lah sempat ada. Nah akhirnya kan nggak lulus. Itu beberapa bulan lagi ada lagi lowongan di Telkom lagi, Ustaz. Saya coba lagi, Ustaz. Saya coba lagi, ikut lagi seperti yang pertama dulu, tes. Yang kelima gagal lagi, Ustaz. Jadi 2 kali kita tes gagal lagi. Sampai mau putus asa, Ustaz. Udahlah kalau kayak begini ngapain sih kerja lah. Kayaknya udah down banget gitu, Ustaz. Akhirnya ada saudara yang ngasih tahu dia terusin aja, itu kan yang sama kita usaha. Akhirnya ada lagi yang ketiga, kita ngelamarnya memang melalui koran. Kita waktu melalui koran, ada lagi penerimaan. Nah dalam penerimaan itu ternyata saya yang ditawarin bukan ijazah SMA, jadi ijazah SMP. Nah saya kan lulus SMA ya waktu itu, lulus SMA terus tawarin SMP. Cuma walaupun untuk SMP harus tesnya seperti awal tuh ada 5 juga. Nah saya pikir-pikir sama orang tua waktu itu, ibu yang masih ada, udah coba aja biarin dah SMP, yang penting bisa masuk kerja aja dulu gitu ya. Dan yang saya lihat di masa pekerjaan Pak Haji ini ternyata tahun 83 tuh bisa masuk ya bekerja, kemudian itu yang ketiga dengan ijazah SMP bisa masuk, alhamdulillah. Kemudian biasa ya prosesnya mulai dari capek dulu ya, tahun 84 capek, kemudian masuk menjadi pegawai tetapnya tahun 85, kemudian masuk. Nah itu pengalamannya cukup banyak mungkin ya. Jadi waktu pertama masuk kita kan istilahnya masih kontrak kali saja. Jadi honorer atau kontrak pertama masuk itu tahun 83, saya tanggal 5 Maret 83. Tapi dapat capek itu setahun ini, Desember tahun 84 itu baru jadi capek 80%. Nah dari capek itu baru setahun lagi tahun 85-nya baru 100% perusahaan. Tapi tetap saya yang diakuinya SMP itu SMP. Nah dalam itu kita kan ini juga ya seolah-olah ya ijazah SMA kita dihargain sama Telkom cuma SMP doang. Pertama kerja itu apa yang dikerjain? Jadi waktu itu kan ada jurusan 2 di Telkom itu,
itu jurusan teknik dan jurusan tata usaha. Ya, kita ngambil teknik karena memang SMA-nya jurusan IPA. Oh iya. Kita jadi ngambil teknik. Nah, dalam kerjaan itu memang ya kita waktu itu kerja masih ini jadi ya dinas masih di dalam lah dulu sebagainya juga, dan itu sempat kerja itu lebih kurang dari tahun 85 yang 100%. Terus dalam kerja itu intinya kita pengen berusaha gimana sih bisa meningkatkan status kita dari SMP. Nah, saya coba ikut penjenjangan, ada penjenjangan untuk tingkat yang SMA. Nah, dalam penjenjangan itu ada Ustaz, cuma saya gagal lagi dalam penjenjangan di SMA. Nah, akhirnya dari tahun 85 sampai 88, 3 tahun kemudian ada penjenjangan, tapi setingkat SMP juga. Nah, di Telkom ini bedanya gini, jadi pendidikan umum di SMP dengan pendidikan di dalam Telkom itu berbeda. Ya. Ada penjenjangannya tersendiri. Nah, waktu ijazah saya waktu masuk itu pakai SMP, akhirnya terus ada penjenjangan namanya tingkat juru. Juru itu sebetulnya setingkat SMP, tapi di sana ada pendidikannya. Dan saya ikut, alhamdulillah lulus di tes lagi tahun 88 itu pendidikan tingkat juru teknik. Seperti itu. Itu lokasinya di mana Pak selama bekerja di awal-awal itu? Jakarta ya? Selama bekerja awal di STU Tebet. Tebet di jalan yang sekarang Kasablanka. Dekat SMA saya 17 Agustus itu di Kasablanka. Iya, jadi sampai 85 ya. Kalau yang saya lihat di sini ada pembekalan Purna Bakti. Purna Bakti tahun 2018 ya. Nah, sebelum Purna Bakti itu kan saya diterima waktu itu pendidikan juru. Setelah pendidikan juru itu kan sebetulnya kalau di Telkom setingkat SMP Ustaz. Oh iya. Juru tahun 88. Nah, saya coba lagi. Oh iya. Ada penasaran ijazah SMA saya gimana nih, saya pengen ikut. Nggak lulus lagi mau ikut penjenjangan SMA. Terus pada tahun sekitar 97 ada penjenjangan untuk D1. Oh ya, langsung D1 nih. Saya coba ikut tes D1. Nah, tesnya sama seperti kita masuk kerja dulu, tulis wawancara, psikotes, screening, kesehatan. Dan alhamdulillah, mungkin ini pertolongan Allah, ini benar-benar karunia Allah, saya diluluskan oleh Allah, diterima D1 Ustaz. Jadi SMA saya nggak kepake, D1 saya loncat. Jadi alhamdulillah 1 tahun setingkat D1 iya. Di Medan Pak. Di Medan, waduh, sempat tinggal di Medan jadinya ya, dalam rangka pelatihan itu ya. Baik, itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa di Medan? Sebetulnya kalau dilihat tahunnya dari 96 lulus 98, tapi 96-nya Desember. Jadi kan tinggal sebulan lagi udah Januari. 97 ya. Jadi di Medan selama berapa lama tuh? Jadi di Medan ya 1 tahun lebih. 1 tahun. Ya, baik. Keluarga dibawa di sana atau bolak-balik aja? Enggak, jadi itulah enggak enaknya kalau kita pendidikan di luar daerah, istri enggak ikut, anak enggak ikut. Apalagi tahu orang Betawi, kalau orang Betawi nggak bawa keluarga tuh nangis kita di sana. Nggak betah ya? Nggak betah. Aduh, jadi kita di sana tuh, ya Allah, anak istri jauh. Akhirnya saya setiap 3 bulan ada libur pulang. Ada kesempatan pulang ya, 3 bulan sekali. Alhamdulillah ya.
pendidikan itu selesai, bagaimana balik lagi ke Jakarta? Setelah pendidikan, alhamdulillah saya waktu pendidikan berdoa terusan, ya Allah jangan sampai ditaruh di luar daerah. Kan itu perjanjiannya harus bersedia ditempatkan seluruh Indonesia. Saya udah ngeri aja kalau di luar Jakarta udah ada orang Betawi gini apa. Mungkin ada pengalaman-pengalaman khusus selama di Medan, mungkin apa kegiatan di luar kantor atau di luar kedinasan, mungkin sore malamnya ada pengalaman-pengalaman tertentu. Yang jadi ingat nih, saya kan pendidikan di Medan 1 tahun itu kos. Memang nggak ada asrama di sana, semua teman-teman seluruh Indonesia kita kos. Nah saya kebetulan alhamdulillah ini juga mungkin petunjuk Allah, di samping di Klat Telkom itu ada pesantren Raudatul Hasanah. Nah saya lihat ada pesantren, saya pikir nah ini tempat kos yang paling baik. Saya bilang selama ini saya belum pernah pesantren gitu. Itu aja lah, cari kos yang dekat pesantren. Alhamdulillah jadi kita nyari yang di situ, dan setiap pulang pelatihan atau diklat itu kita ikut kegiatan pesantren. Dari pulang pendidikan, sholat menjelang maghrib sampai subuh ya kita ke kegiatan pesantren. 1 tahun nyobain pesantren. Nyobain pesantren ya. Itu sebagai apa, jamaah biasa atau memang ada pengajian ikut pengajian di situ? Biasa, saya coba pengen deket sama ustadznya. Ustadz di pesantren saya kenalan, alhamdulillah, sambil saya juga mutarain kenalan namanya Ustadz Agis. Waktu itu beliau dari pesantren Gontor, terus enak orangnya. Setelah saya deketin, akhirnya saya beraniin diri, Ustadz mau nggak Ustadz ngajarin saya? Dia kan nanya, Bapak dari mana? Saya lagi kos di sini, lagi latihan. Orang kerja gitu. Jadi kalau di sini kan anak-anak sekolah katanya pesantren. Iya saya justru pengen, kalau Ustadz mau, Ustadz sedia, saya pengen belajar bahasa Arab yang sorok gitu. Alhamdulillah tanggapannya, kok pendidikan Telkom mau belajar ini? Ya udah kalau benar-benar mau ini, ya alhamdulillah 1 tahun saya ikut sedikit lah belajar bahasa Arab. Baik, dan ternyata memang sebelumnya juga Pak Haji ini pernah menjadi pengurus remaja masjid ya di sekarang. Di tahun 85 itu waktu kerja. Sebelum berangkat ke Jadi kerja waktu masuk tahun 83, sekitar 3 tahun kemudian, dan 2 tahun sebelum tahun 85 sebelum pendidikan. Itu saya ikut remaja masjid Sunda Kelapa di sekarang. Jadi teman-teman Telkom yang baru masuk saya ajak juga, ya kita ini daripada kerja kita udah ini, kita ikut remaja Islam Sunda Kelapa yang seperti itu 1 tahun. Alhamdulillah ya. Rupanya pengalaman kerohanian atau pengalaman pendidikan keislaman di Medan itu mengilhami Pak Haji dalam karir dalam bidang keagamaan ya, sehingga alhamdulillah beliau ini sekarang tercatat sebagai pengurus MUI juga di Depok. Nah ini pengurus MUI di Depok, bahkan pada saat DMI diaktifkan lagi di Depok, beliau juga menjadi salah satu pengurus juga nih. Bagaimana pengalamannya Pak Haji? Nah, alhamdulillah saat ini juga mungkin karunia Allah juga, saya masih kerja sebetulnya di Telkom. Pada tahun 2003 saya diajak masuk di MUI. Waktu itu dengan Kiai Ahmad Dimyati baru zaman, dan beliau periode pertama juga itu tahun 2003. Sebelumnya kan Ustaz Rahman Fadil ya. Nah tahun 2003 beliau jadi ketua MUI, saya diajak masuk sampai periode 5 tahun kan di Indonesia. Jadi 2003
Pak Kiai Dimyati masih terpilih lagi jadi ketua MUI. Saya diajak lagi. Jadi diikutin lagi dari 2008 sampai 2013. Nah, 2013 Kiai Dimyati terpilih lagi jadi ketua MUI. Saya diajak lagi. Jadi 2013 sampai 2019. harusnya 2018 karena itu tertunda jadi 2019. Nah, 2019 Kiai Dimyati terpilih lagi 4 periode Ustaz. Oh, jadi Saya diajak lagi selama sampai 4 sekarang. periode itu memang MUI itu ketuanya Pak Kiai Dimyati. Kiai Haji Dimyati. Nah, sekarang ini 2019 sampai 2024. Iya, alhamdulillah ya. Jadi pengurus MUI di bidang ekonomi umat. Iya, saya di Masya bidang Allah. ekonomi. Iya. Di samping itu juga menjadi pengurus DMI juga ya. Iya. Dewan Masjid Indonesia di Depok. Itu pada tahun 2017 Ustaz. Saya diajak masuk DMI, periodenya 5 tahun sampai 2022. Nah sekarang ini mau habis nih periode 5 tahun Dewan Masjid Indonesia, bahwasannya mau habis. Oh, gitu. Yang saya tahu Pak Haji juga ini sering membawa jamaah umroh nih. Bagaimana nih ceritanya? Haji pertama kapan, kemudian terlibat dalam dalam pengurusan jamaah. Nah itu juga jadi kenangan saya yang nggak bisa dilupakan Ustaz. Jadi waktu itu saya ketika di Medan tahun 98 terus kenal saya akhirnya pengen niatan ke Baitullah. Iya. Jadi saya udah kerja pengen ke Baitullah tapi gimana caranya waktu itu memang kita belum punya biaya. Ada di kantor tes seleksi haji nggak lulus. Saya pikir wah kalau malu pindah di kantor apa kita jadi saya coba mulai dan saya ada niatan itu saya coba kayaknya harus ngumpul-ngumpul. Oh, Waktu saya dari Medan itu sudah mulai nabung ya untuk berangkat haji. saya coba deketin kiai yang sudah pengalaman haji. Saya bilang Pak Kiai saya pengen haji tapi saya mampunya kayaknya ngumpulin cuma sendiri, saya punya istri mungkin saya akan berangkat sendiri. Dia dibilang jangan, kalau berangkat ke Baitullah antum punya istri, ajak istri walaupun nggak mampu tapi niat buat. Nah dari situ saya tertarik tuh saya, ya Allah kayaknya kalau itu saya juga pengen ngajak istri ya Allah supaya ke Baitullah. Nah kita nabung waktu itu kita berpikir nabung apa ya supaya bisa terpenuhi ini akhirnya saya coba beli kendaraan mobil. Di mobil itu yang mudah-mudahan nanti bisa dijual nih. Alhamdulillah waktu itu punya mobil, memang saya pengen niat haji, saya mau jual, tanyain saudara-saudara, terus saudara nawarin ke temennya. Nah temennya dia tanya mau jual mobil, iya. Buat apaan? Ya saya pengen pergi haji. Langsung Ustaz, udah saya beli. Saya beli, ya udah. Saya pokoknya harganya kalau bisa saya bisa berangkat berdua sama istri. Jadi alhamdulillah dia bayar cukup berdua dengan istri tahun 2000 Ustaz. Apa 2000 ya? 2000 itu nggak ada waiting list. Belum ada waiting list. Jadi Masya Allah. pas bayar tahun 2000 tahun 2000 itu berangkat kita bisa Juni bayar Januari tapi ininya Maret kita udah Iya. Tahun 2000-an itu tahun berangkat. 2000 jadi belum ada waiting list. Nah tadi terkait dengan umroh Ustaz. Jadi saya pada tahun 2000 itu setelah pulang haji kan nikmat di sana yang pengen ya Allah biar bisa balik lagi ya Allah, itu ternyata nggak bisa balik-balik Ustaz. Jadi kita belum dapat kesempatan tahun ya, 2001 nggak bisa, tahun 2002 nggak bisa, sampai 10 tahun
10 itu masih nggak bisa juga, belum bisa ke Baitullah lagi. Karena kita udah niat sampai 10 tahun lebih, akhirnya dikenalin ada travel. Nah, travel itu kita coba kalau daftar travel nanti bisa berangkat umroh loh. Ayo benar saya bilang. Saya coba tahun 2012 waktu 2012 saya coba sambil mikir terkumpul tuh tahun 2013 saya berangkat umroh travel itu sama istri. Jadi dari haji ke 13 tahun Ustaz baru berangkat umroh. Alhamdulillah setelah berangkat umroh kita doa lagi di sana di tempat mustajab. Alhamdulillah setelah 2013, 2014 bisa berangkat lagi sama istri, 2015 bisa berangkat lagi, 2016 bisa berangkat lagi, 2017 enggak Ustaz karena waktu itu biayanya buat ngawinin anak. Oh iya. Jadi selama 4 tahun ya, 2013, 2014, 15, kemudian 18, 16 itu cukup banyak pengalaman ya, karena Pak Haji ini bergabung dengan travel haji dan umroh. Masya Allah, alhamdulillah ini. Pensiunnya kapan nih? Kemarin itu ya apa? Sekarang udah pensiun ya? Oh iya, saya pensiun kita udah 2 tahun lebih. Saya resmi pensiunnya itu tahun 2020. Saya udah pensiun resmi. Jadi pensiun normal. Sebelumnya ada tawaran pendi tuh pensiun dini. Tapi saya sama istri sama anak bilang, ya jangan ya pensiun dini. Ayah mau ngapain? Dibilang gitu. Ya udahlah pensiun normal. Jadi 2020. Jadi alhamdulillah ya sampai saat ini kan sekarang ini tahun 2022. Iya. Ya, saya dengar masih aktif ya di travel ya. Bagaimana rencana ke depannya nih Pak Haji ini? Jadi memang pengalaman itu membuat kita jadi betah, jadi apa namanya ya tertarik untuk umroh itu. Setelah saya pensiun, saya mau nerusin ini aja, ini aja. Insya Allah pengen berangkat lagi di akhir tahun ini setelah musim haji di Desember 2022. Dan alhamdulillah besan saya mau ikut juga, ternyata besan laki perempuan, terus anak-anaknya 2 sama ibunya, jadi 5 ini dari keluarga besan ikut insya Allah. Ya mudah-mudahan Ustaz Fauzan bisa ikut juga ya. Haji Sabar juga bisa. Untuk bergabung nanti umroh insya Allah bulan Desember kalau tidak ada halangan. Mungkin di data saya itu doang pengalaman. Baik, jadi terima kasih Pak Haji Saifuddin, sahabat-sahabat seiman. Demikianlah sedikit bincang-bincang dengan tokoh kita nih, pengurus Masjid At-Taubah ya, yang juga aktif di bidang keagamaan. Saya diajak sama Ustaz Fauzan masuk sini, diajak Haji Sabar. Setelah beliau pindah ke Depok ya, menjadi orang Depok, di Depok ya ini aktivitasnya cukup banyak ya, baik di MUI maupun di DMI, dan menjadi pengurus masjid di At-Taubah, dan juga aktif di bidang travel haji dan umroh. Itulah bincang-bincang kita, bincang-bincang saya dengan Pak Haji Saifuddin dan juga Pak Haji Sabar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita dalam kehidupan kita ini. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saya akhiri pertemuan ini silaturahmi dengan Bapak Haji Saifuddin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.